Nayun berhasil mengalahkan Sven yang telah berubah menjadi seorang jin dengan satu serangan besar. Setelah serangan itu, Nayun terdiam. Ia menatap tangannya sendiri, seolah tidak benar-benar memahami apa yang baru saja terjadi. Hajin berjalan mendekatinya sambil memegangi lehernya sendiri yang masih terasa sakit akibat serangan Sven sebelumnya. Dengan nada setengah kagum, setengah bingung, Hajin berkata bahwa serangan tadi terlihat seperti pedang laser. Nayun hanya menatap tangannya sejenak sebelum menjawab dengan ragu bahwa ia sendiri tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Hajin kemudian menanyakan apakah Nayun baik-baik saja. Ia sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak apa-apa. Mendengar itu, Nayun tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa jika Hajin benar-benar baik-baik saja, maka hal itu membuatnya lega. Namun, pada saat yang sama, pandangannya mulai kabur. Tubuhnya yang telah kelelahan akhirnya tidak mampu bertahan lagi, dan Nayun pun pingsan. Hajin segera memanggil namanya dengan nada khawatir. Beberapa waktu kemudian, malam pun tiba. Saat itu, Nayun perlahan membuka matanya setelah pingsan. Namun, begitu kesadarannya pulih, ia langsung terkejut saat menyadari bahwa dirinya sedang digendong oleh Hajin. Dengan tenang, Hajin mengatakan bahwa Nayun akhirnya sadar. Ia menjelaskan bahwa dirinya menggendong Nayun karena ia sebelumnya tidak sadarkan diri. Mendengar penjelasan itu, Nayun langsung berseru dengan suara keras. Ia menuntut agar Hajin segera menurunkannya. Hajin dengan santai menanggapi dengan bertanya apakah Nayun benar-benar ingin dijatuhkan. Nayun bersikeras agar dirinya segera diturunkan. Hajin pun menghela nafas dan berkata bahwa jika itu yang Nayun inginkan, maka ia akan melakukannya. Ia kemudian menurunkan Nayun. Namun begitu kakinya menyentuh tanah, Nayun langsung duduk dengan wajah terkejut. Ia menatap kakinya sendiri dengan kebingungan dan bertanya-tanya mengapa kakinya tidak bisa bergerak dengan normal. Melihat reaksinya, Hajin bertanya apakah ini pertama kalinya Nayun mengalami mana exhaustion. Nayun terdiam, tampak tidak sepenuhnya memahami maksud Hajin. Hajin kemudian menjelaskan bahwa mana exhaustion adalah kondisi ketika seseorang menggunakan seluruh mana yang ada di tubuhnya sehingga kecepatan pemulihan mananya menurun drastis. Dengan wajah sedikit memerah karena malu, Nayun buru-buru mengatakan bahwa ia sebenarnya juga tahu tentang hal itu. Hajin lalu menjelaskan bahwa selama 2 hari ke depan, Nayun tidak akan bisa bergerak dengan bebas. Karena itu menurutnya akan lebih baik jika ia menggendong Nayun. Ia menambahkan bahwa kecuali Nayun ingin tinggal di tempat itu selamanya, sebaiknya ia menerima bantuan tersebut. Setelah itu, Hajin menggendong Nayun di punggungnya. Sambil berjalan, Hajin menanyakan apakah Nayun masih berniat untuk tetap menggunakan busurnya. Nayun langsung menanggapi dengan kesal dan menanyakan omong kosong apa yang sedang Hajin bicarakan. Hajin mengatakan bahwa ia tahu Nayun juga merasakan hal yang sama tadi. Di dalam hatinya, Hajin menyadari sesuatu yang penting. Tanpa disengaja, hari ini Nayun telah membangkitkan talent miliknya. Talent itu adalah kekuatan yang mampu meningkatkan kemampuan bertarungnya berkali-kali lipat selama ia masih memiliki magic power. Sebuah kekuatan yang memanifestasikan pedang dominan, pedang yang mampu membunuh ratusan monster maupun jin hanya dengan satu tebasan. Kekuatan itu adalah kekuatan milik seseorang yang tidak dapat dihentikan dalam pertempuran berskala besar, seorang king of the battlefield yang sesungguhnya. Untuk mencapai potensi itu sepenuhnya, Hajin berpikir bahwa akan lebih baik jika Nayun berhenti menggunakan busurnya mulai sekarang. Namun Nayun langsung menggertakkan giginya. Dengan nada marah, ia mengatakan bahwa semua itu hanyalah omong kosong dan ia berteriak agar Hajin tidak bersikap seolah-olah mengetahui segalanya tentang dirinya. Hajin hanya menatap ke arah depan. Di dalam hatinya, Hajin menyadari bahwa perjalanan untuk membuat Nayun menerima kenyataan itu masih akan sangat panjang. Tidak lama kemudian, Hajin menunjuk ke arah sebuah fasilitas dan mengatakan bahwa itulah portal yang dapat mereka gunakan. Ia menambahkan bahwa Nayun bisa menggunakannya sendirian. Nayun terkejut dan bertanya kemana Hajin akan pergi. Hajin menjawab bahwa ia harus kembali karena sudah melewati jam malam asramanya. Ia kemudian berkata bahwa mereka akan bertemu lagi nanti. Mendengar itu, Nayun buru-buru memanggilnya dan menyuruhnya menunggu. Ia meminta agar Hajin juga mengajaknya pergi bersama. Keesokan harinya, di Cube, tepatnya pada sore hari, para kadet yang berjalan di lorong saling membicarakan sebuah berita mengejutkan. Mereka mengatakan bahwa Nayun telah diserang oleh seorang jin, dan jin tersebut ternyata adalah Sven dari World Class. Para kadet itu bertanya-tanya, sejak kapan Sven berubah menjadi seorang jin? Beberapa dari mereka bahkan mengaku sempat mengobrol dengannya sebelumnya. Mereka juga mempertanyakan mengapa para petinggi Cube tampak diam saja mengenai kejadian tersebut.
Hajin yang kebetulan berjalan melewati lorong itu hanya meninggalkan percakapan mereka tanpa ikut campur. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah ruangan. Hajin membuka pintunya dan sedikit terkejut ketika melihat siapa saja yang berada di dalam. Suho menoleh ke arahnya dan menyambutnya dengan ramah. Di dalam hati, Hajin menyadari bahwa orang-orang yang berada di ruangan itu adalah Kim Horak, Shin Jong-hak, Yu Yen-ha, dan Lee Yong-han. Ia segera memahami bahwa para karakter utama telah berkumpul. Hal itu mengingatkannya pada kejadian sebelumnya, hari sebelum insiden di Hunting Club. Saat itu, Suho menghubunginya melalui jam pintar dan bertanya apakah Hajin memiliki waktu luang pada hari Jumat, karena ia ingin meminta bantuan. Hajin saat itu sempat bertanya, bantuan seperti apa yang dimaksud. Suho kemudian menanyakan apakah Hajin telah mendengar berita mengenai orang-orang yang menghilang belakangan ini. Ia menjelaskan bahwa Cube telah menugaskan mereka untuk menyelidiki kasus tersebut. Di dalam hatinya, Hajin langsung memahami situasinya. Cube rupanya ingin menghindari keterlibatan pihak luar, sehingga mereka menugaskan beberapa kadet dari setiap tingkat untuk menjalankan sebuah misi penyelidikan. Nayun yang berdiri di dekat Suho saat itu, sempat bertanya apakah Suho tidak akan segera berangkat. Suho meminta Hajin untuk menunggu sebentar. Ia kemudian menjelaskan bahwa meskipun pihak Cube sendiri juga akan melakukan penyelidikan, ada kemungkinan pelakunya adalah seorang jin. Karena itu, para kadet dianggap lebih mudah untuk menemukan pelaku tersebut. Hajin mengatakan bahwa ia memahami maksud itu. Namun ia bertanya mengapa Suho secara khusus menghubunginya. Suho menjelaskan bahwa Hajin pernah mengatakan bahwa penglihatannya sangat tajam. Bahkan menurut rumor yang ia dengar, Hajin mampu melihat hingga ribuan mil. Selain itu, Nayun juga telah merekomendasikan Hajin. Mendengar hal itu, Hajin sempat terkejut di dalam hati. Suho kemudian mengatakan bahwa itulah alasan ia meminta bantuan. Ia pun menanyakan apakah Hajin bersedia membantu. Kembali ke waktu sekarang. Suho mengucapkan terima kasih karena Hajin telah datang. Ia mengatakan bahwa karena semua orang sudah hadir, mereka bisa segera memulai pembahasan. Sebelum membicarakan detail kasusnya, Suho terlebih dahulu menyampaikan perkiraannya. Ia mengatakan bahwa menurutnya pelaku di balik kasus orang hilang ini bukanlah jin yang sama dengan jin yang menyerang Nayun. Namun tiba-tiba seseorang menginjak lantai di dekat kursinya dengan keras. Suasana ruangan langsung hening. Semua orang menoleh ke arah sumber suara itu. Orang yang melakukannya adalah Jong-hak. Dengan ekspresi marah, Jong-hak menyebut nama Nayun. Suho terlihat bingung dan bertanya apa maksudnya. Ia kemudian menyebut nama lengkap Che Nayun sebelum menjelaskan bahwa menurutnya, kemungkinan besar Nayun akan menjadi target berikutnya dari jin tersebut. Ia menjelaskan bahwa jin bertindak mengikuti perintah para demon. Jadi jika demon yang berkontrak dengan Sven memang mengincar Nayun, maka jin lain yang memiliki kontrak dengan demon yang sama kemungkinan besar juga akan menargetkannya. Karena itu, Suho bertanya, apakah ada seseorang yang mereka curigai? Misalnya seseorang yang belakangan ini terlihat mencurigakan. Di dalam hatinya, Hajin sebenarnya sudah mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Namun karena ia merasa terlalu berbahaya untuk langsung menyebut nama orang tersebut, ia memutuskan untuk menunggu hingga kebenaran itu terungkap sendirinya. Meski begitu, ada satu hal yang membuatnya gelisah. Dalam cerita aslinya, 6 orang menghilang dalam jangka waktu 2 bulan. Namun sekarang 3 orang sudah menghilang hanya dalam waktu 2 minggu. Dengan kecepatan seperti ini, jumlah korban bisa terus bertambah. Hajin menggenggam tangannya. Ia mengingat saat Nayun mengucapkan terima kasih kepadanya. Di dalam hatinya, ia menolak menjadikan alasan menunggu cerita berjalan sesuai alurnya sebagai pembenaran untuk membiarkan hal buruk terjadi. Akhirnya, Hajin mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa ia mencurigai seseorang. Ia menyebut presiden dari klub academics, Yoon Hyun, sebagai orang yang menurutnya cukup mencurigakan. Yoon Hyun memiliki alibi, dan mereka bahkan sudah menyelidikinya karena ia dekat dengan korban pertama. Bagaimana jika korban pertama justru mendekati Yoon Hyun secara sukarela? Jong-hak langsung tertawa sinis dan berkata bahwa apakah mereka benar-benar berpikir seseorang bisa memancing seorang kadet hanya dengan hipnosis magic? Hajin menjawab bahwa itu tidak akan berhasil jika hanya sekedar hipnosis magic. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan penjelasannya, tiba-tiba Yen-ha menyela. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang terasa aneh. Menurutnya, Hajin terlalu terpaku pada seseorang yang sudah jelas memiliki alibi. Namun setelah memikirkan situasinya, Yen-ha justru merasa bahwa Hajin sendiri terlihat lebih mungkin menjadi seorang jin dibandingkan presiden klub tersebut. Mendengar tuduhan itu, Hajin langsung terkejut. Sebelum Kim Hajin terisekai ke dalam novel ciptaannya sendiri, pada suatu waktu ia sedang duduk menulis cerita tersebut. Dalam proses menulis itu, Hajin sempat bergumam pada dirinya sendiri bahwa ia merasa sudah waktunya memasukkan seorang karakter pendukung baru.
karakter kaya raya yang membantu Kim Soo-ho, seorang dengan kepribadian galak, tetapi tidak seluruhnya tidak disukai. Ia memutuskan untuk menambahkan detail kecil pada karakter itu, yaitu kegemaran menyukai jajanan pasar sebagai bagian dari latar belakangnya. Setelah memikirkannya sejenak, ia tersenyum dan menentukan nama untuk karakter tersebut, Yo Yeon-ha. Kisah kemudian kembali ke waktu sekarang. Pada saat itu, Yeon-ha dengan tegas menyatakan bahwa dibandingkan presiden klub yang memiliki alibi, menurutnya kemungkinan lebih besar bahwa Ha-jin-lah yang sebenarnya adalah seorang jin. Mendengar tuduhan itu, Ha-jin terkejut, dan dengan nada bingung ia mempertanyakan maksud perkataan tersebut. Namun sebelum situasi semakin memanas, Kim Soo-ho segera menyela. Ia menjelaskan kepada Yeon-ha bahwa Ha-jin memiliki alibi yang jelas. Pada saat kejadian berlangsung, Ha-jin menggunakan sebuah portal pada waktu kejadian tersebut. Yeon-ha menanggapi dengan tenang bahwa ia hanya sedang menduga-duga, sama seperti seseorang yang sebelumnya juga melakukan hal serupa. Ia kemudian menambahkan catatan penggunaan portal sangat mudah direkayasa, sehingga alibi tersebut tidaklah sekuat alibi milik senior Yeon-hyun. Mendengar pernyataan itu, Ha-jin hendak membantah. Ia mulai mengatakan bahwa Yeon-ha tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba seseorang menyela dengan usulan kasar. Orang itu mengatakan bahwa sebaiknya mereka langsung saja menghajar Ha-jin. Ha-jin terkejut mendengar suara tersebut. Ketika ia menoleh, ternyata Horak sudah berdiri tepat di hadapannya. Dengan sikap agresif, Horak menyatakan bahwa ia yakin Ha-jin akan mengatakan yang sebenarnya atau mengubah ceritanya setelah menerima beberapa pukulan. Ia bahkan bertanya kepada yang lain bagaimana pendapat mereka tentang ide tersebut. Di sisi lain, Jong-hak dan Yong-han hanya tersenyum mendengar ucapan Horak. Ha-jin terdiam sejenak. Ia menundukkan kepalanya, lalu tertawa kecil. Melihat reaksi itu, Horak bertanya dengan nada kesal apa yang sebenarnya lucu. Ia bahkan memperingatkan Ha-jin agar tidak membuatnya benar-benar mematahkan tulang-tulangnya. Dengan ekspresi kesal, Ha-jin kemudian berbalik menatap Horak dengan tajam. Dengan suara keras, ia menantangnya, menyuruh Horak untuk maju jika memang berani, sambil menyebutnya sebagai bajingan bodoh. Ha-jin bahkan mengancam akan membuat lubang di dahinya. Soo-ho segera berteriak meminta mereka berhenti. Ia menegaskan bahwa sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk saling bertengkar. Ia juga meminta Ha-jin untuk menenangkan diri. Dengan nada menahan emosi, Ha-jin kemudian mengatakan bahwa jika mereka menganggapnya mencurigakan, mereka seharusnya bertanya langsung kepada Na-yun, karena mereka berada bersama di klub hunting saat kejadian. Namun, tiba-tiba sebuah bola melayang dan hampir mengenai dirinya. Orang yang melempar bola itu ternyata adalah Jong-hak. Jong-hak menatap Ha-jin dengan tatapan marah dan menegurnya dengan kasar, menanyakan mengapa Ha-jin berani menyebut nama Na-yun. Ha-jin menjawab dengan tenang bahwa ketika Na-yun sedang diserang, mereka bekerja sama untuk membunuh jin tersebut. Ia bahkan menyindir Jong-hak, bertanya apakah Jong-hak belum mendengar kejadian itu karena terlalu sibuk membuat lelucon konyol bersama anak buahnya. Ucapan itu membuat Jong-hak semakin marah. Ia berdiri dan berteriak dengan penuh emosi. Namun Yong-han yang berada di sampingnya segera menahannya, menenangkan situasi. Meski demikian, Jong-hak tetap bersikeras sambil berteriak bahwa menurutnya bajingan itulah pelakunya. Ha-jin tidak lagi menanggapi. Ia berbalik dan mulai berjalan meninggalkan ruangan. Namun saat berjalan, ia tiba-tiba tersandung oleh kakinya sendiri. Secara kebetulan, pada saat yang sama Horak berada tepat di belakangnya dan hendak menyerangnya. Karena Ha-jin tersandung, pukulan Horak justru meleset dan tidak mengenainya. Pukulan itu malah menghantam pintu ruangan hingga hancur. Jong-hak dan Yong-han sama-sama terkejut melihat bahwa Ha-jin berhasil menghindari serangan Horak. Horak sendiri tampak kebingungan. Ia bertanya apakah Ha-jin benar-benar baru saja menghindari serangannya. Ha-jin yang sudah benar-benar kesal kemudian mengeluarkan pistolnya. Dengan nada dingin, ia mengatakan bahwa sepertinya ia harus memberi Horak sedikit pelajaran. Ketika keduanya hampir saja saling menyerang, Soo-ho kembali datang dan berdiri di antara mereka. Ia dengan tegas mengatakan bahwa sudah cukup. Ia memerintahkan Horak untuk berhenti dan juga menegur Yong-ha. Soo-ho kemudian menambahkan bahwa jika Yong-ha benar-benar sangat curiga, ia bisa langsung bertanya kepada Na-yun. Mendengar itu, Yong-ha akhirnya menghubungi Na-yun. Sementara itu, Ha-jin sudah berjalan keluar dari ruangan. Soo-ho sempat memanggilnya dan memintanya untuk tidak pergi, tetapi Ha-jin tidak menghiraukannya dan terus berjalan menjauh. Tidak lama kemudian, Na-yun membalas pesan Yong-ha.
Dalam pesan itu, Nayun dengan tegas mengatakan bahwa ia sudah menjelaskan sebelumnya. Tidak mungkin Hajin adalah seorang jin. Ia bahkan memanggil Yongha, menanyakan apakah Yongha mendengarkannya. Namun Yongha hanya terdiam. Di sisi lain, di luar bangunan, malam telah tiba. Hajin duduk sendirian sambil meringkuk dan menghela napas panjang. Di dalam hatinya, ia bertanya pada dirinya sendiri apa yang sebenarnya ia lakukan sekarang. Ia menyadari bahwa tidak hanya dirinya terjebak di dalam novel yang ia tulis sendiri, tetapi ia juga terpancing emosi dan bertengkar dengan karakter-karakter yang dulu ia ciptakan dengan penuh cinta dan perhatian. Ia merasa muak dengan semuanya. Dalam hati, ia mengungkapkan kerinduannya kepada orang tua dan teman-temannya. Ia ingin pulang ke rumahnya. Ia bahkan masih memiliki 1 tahun sisa masa sewa tempat tinggalnya di dunia asalnya. Ia mulai bertanya-tanya sudah berapa lama waktu yang berlalu di dunia asalnya. Jika waktu di dunia ini berjalan dengan rasio 1:1, apakah ia sudah dilaporkan sebagai orang hilang? Ia juga memikirkan orang tuanya. Bagaimana jika mereka mencarinya kemana-mana? Bagaimana jika mereka merasa sedih karena terus memikirkannya? Yang lebih penting lagi, ia mempertanyakan apakah dirinya bisa kembali. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di hadapannya. Stat Tenacity miliknya meningkat. Melihat hal itu, Hajin tersenyum tipis dan berkomentar bahwa sistem itu benar-benar tidak bisa membaca suasana. Namun di dalam hatinya, ia tetap merasa sedikit bersyukur telah meningkatkan stat Tenacity miliknya. Ia menyadari bahwa dirinya yang dulu mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu yang ekstrim, seperti mengakhiri hidupnya sendiri. Namun di sisi lain, dirinya yang dulu mungkin juga sudah lama menyerah untuk mencari cara kembali. Hajin kemudian menghapus air mata yang sempat mengalir, lalu perlahan berdiri. Di tempat lain, di ruang pertemuan, Yonghan menanyakan kepada Suho bagaimana keadaan Hajin. Suho menjawab bahwa sepertinya mereka perlu membiarkannya sendiri untuk sementara waktu. Sementara itu, Horak duduk di samping Yonha. Yonha kemudian bertanya kepada Horak apakah tadi ia menggunakan talent miliknya. Horak tidak menjawab dan hanya terdiam. Yonha lalu menjelaskan alasannya bertanya. Menurutnya, bagi seorang sharpshooter seperti Hajin untuk bisa menghindari serangan seorang martial artist adalah sesuatu yang sangat tidak biasa. Ia kemudian mempertanyakan apakah Hajin tidak menyadari betapa mencurigakannya hal itu. Tidak lama kemudian, Yonha menerima sebuah pesan masuk. Pesan tersebut dikirim oleh Yun Hyun. Dalam pesan itu, Hyun menanyakan apakah ia bisa bertemu dengan Yonha sebentar di ruang belajar sebelum pertemuan klub besok. Yonha terdiam membaca pesan tersebut. Di tempat lain, Hyun terlihat berada di suatu tempat yang tidak diketahui. Wajahnya tampak ternoda bercak darah. Yonha akhirnya menyetujui permintaan pertemuan itu. Melihat balasan dari Yonha, Hyun menatap layar pesan tersebut sambil menyunggingkan senyum menyeringai, lalu tertawa kecil. Keesokan harinya, di dalam kelas, Hajin duduk sambil memejamkan mata. Dalam hatinya, ia merenung bahwa kini ia mulai memahami mengapa orang-orang selalu menyarankan agar seseorang tetap sibuk ketika sedang merasa sedih. Ia menyadari bahwa setelah berburu, berolahraga dan makan seperti biasanya, tubuhnya terasa begitu lelah, hingga pikirannya pun hampir tak memiliki tenaga untuk berpikir. Namun, kemudian Hajin menyadari bahwa Suho dan Yonhan terus melirik ke arahnya dengan ekspresi khawatir. Melihat itu dalam hatinya, Hajin bertanya-tanya, mengapa justru mereka yang tampak jauh lebih buruk darinya? Ia mengatakan dalam hati bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkannya, karena ia baik-baik saja. Ia juga berharap mereka tidak membuatnya merasa bersalah atas kekhawatiran tersebut. Di saat yang sama, pikirannya kembali melayang pada satu pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya ia lakukan terhadap para karakter yang dahulu ia tulis? Hajin menyadari bahwa ia harus berhenti teralihkan oleh hal-hal semacam itu, dan mulai fokus agar bisa menemukan cara untuk pulang. Di tengah suasana kelas itu, Jonghak tiba-tiba memanggil Nayun. Dengan khawatir, Jonghak menanyakan apakah Nayun benar-benar baik-baik saja. Nayun yang berjalan dengan bantuan tongkat tertawa kecil dan mengatakan bahwa ia tidak memiliki kegiatan apapun di rumah. Suho kemudian mendekatinya dan berkata agar Nayun memegang tangannya. Nayun terlihat terkejut dan bertanya dengan gugup mengapa Suho bertindak seperti itu. Ia mengatakan bahwa dirinya bisa berjalan sendiri. Suho menanyakan kembali apakah ia benar-benar yakin.
Jong-hak yang melihat pemandangan itu segera berseru agar Suho melepaskan tangan Nayun. Sementara itu, Yeon-ha hanya terdiam sambil mengamati situasi tersebut. Beberapa waktu kemudian, instruktur Soo-hyuk masuk ke dalam kelas dan mengumumkan bahwa pelajaran akan dimulai. Ia memerintahkan semua kadet untuk segera duduk di tempat masing-masing. Soo-hyuk kemudian menjelaskan bahwa seperti yang telah diketahui para kadet, waktu yang tersisa hingga ujian tengah semester kurang dari 1 minggu. Setelah ujian tertulis selesai, ujian praktikum akan segera dimulai. Ia menjelaskan bahwa ujian praktikum akan dinilai melalui 2 kategori berbeda. Kategori pertama adalah duel antar kadet, sedangkan kategori kedua adalah penaklukan monster yang disebut Illusory Beast, makhluk yang dipanggil oleh seorang magician. Instruktur So-hyuk menegaskan bahwa kedua ujian tersebut memiliki tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelas biasa, sehingga para kadet harus mengingat hal itu dan melakukan yang terbaik. Mendengar penjelasan tersebut, Ha-jin berpikir dalam hati bahwa ujian tertulis kemungkinan besar akan sangat mudah baginya. Namun, ia mengakui bahwa ia merasa khawatir mengenai ujian duel. Ia teringat bahwa ujian duel dilakukan menggunakan 3 appointment passes yang memungkinkan setiap kadet memilih lawan yang ingin mereka tantang. Pada awalnya, sistem ini tampak seperti kesempatan bagi kadet dengan peringkat tinggi untuk memperoleh poin dengan mudah dengan memilih lawan berperingkat lebih rendah. Namun, untuk mencegah hal itu, Cube menerapkan sistem reward point. Sebagai contoh, bahkan jika kadet peringkat pertama memenangkan duel melawan kadet dengan peringkat terendah, perbedaan peringkat tersebut akan mempengaruhi jumlah poin yang diperoleh. Dalam kondisi tertentu, kadet peringkat pertama justru bisa kehilangan poin. Meskipun demikian, Ha-jin menyadari bahwa tetap ada orang-orang yang mengabaikan sistem tersebut. Mereka menggunakan appointment passes hanya untuk menghajar orang yang tidak mereka sukai. Di antara orang-orang seperti itu, Ha-jin menyadari bahwa Horak terlihat meliriknya dengan tatapan kesal. Ha-jin kembali berpikir dalam hati. Setelah dipikir-pikir, ada sesuatu yang terasa aneh baginya. Ia menyadari bahwa posisi duduk mereka terasa terlalu dekat. Ia melihat Rachel duduk tepat di dekatnya sambil mencatat sesuatu. Rachel terlihat sangat dekat dengannya, meskipun biasanya gadis itu lebih suka belajar sendirian di kursi belakang. Ha-jin bertanya-tanya dalam hati apa sebenarnya yang sedang Rachel lakukan. Ia bahkan sempat berpikir apakah Rachel sedang mencoba menyontek catatannya. Saat Ha-jin menulis sesuatu di bukunya, Rachel tampak melirik sekilas ke arah tulisannya. Namun ekspresi Rachel segera berubah bingung karena tidak memahami apa yang ditulis Ha-jin. Tulisan yang dibuat Ha-jin ternyata hanya berisi 2 nama, Yoo Ok-ja dan Kim Jun-hyuk. Melihat tulisan itu, Ha-jin tersenyum tipis dalam hati dan mengatakan bahwa kedua nama tersebut adalah nama orang tuanya. Beberapa waktu kemudian, setelah kelas selesai dan hari mulai beranjak sore, Yoon-ha menerima sebuah pesan dari Yoon Hyun. Isi pesan itu mengatakan bahwa Hyun sudah berada di ruang belajar, tetapi Yoon-ha tidak perlu datang dengan terburu-buru. Yoon-ha kemudian memasuki ruangan tersebut dan melihat bahwa Hyun memang sudah menunggu di sana. Hyun menyapanya dengan ramah dan mengatakan bahwa akhirnya Yoon-ha tiba juga. Yoon-ha memperhatikan ruangan itu dan mengatakan bahwa sepertinya anggota klub lainnya belum datang. Hyun menjawab bahwa mereka akan segera datang dan mengajak Yoon-ha untuk duduk terlebih dahulu. Ketika Yoon-ha duduk, ia menyadari ada lilin beraroma di dalam ruangan. Ia bertanya-tanya mengenai lilin tersebut. Hyun menjelaskan bahwa lilin beraroma itu dipercaya dapat membantu meningkatkan konsentrasi. Ia mengatakan bahwa mereka akan segera belajar bersama. Setelah itu, Hyun menyebutkan bahwa ia mendengar Yoon-ha ditempatkan di Jin Investigation Team. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya merupakan perwakilan dari tahun kedua dalam tim tersebut. Yoon-ha mengangguk dan mengatakan bahwa ia mengerti. Hyun kemudian mengakui bahwa sejauh ini tim mereka belum mendapatkan kemajuan berarti. Ia lalu bertanya, apakah tim Yoon-ha memiliki dugaan tersangka? Yoon-ha menjawab bahwa mereka belum memiliki dugaan pasti, tetapi ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang terasa di luar batas. Hyun terlihat penasaran dan bertanya, apa yang sebenarnya dikatakan orang tersebut. Dalam hatinya, Yoon-ha merasa aneh. Entah mengapa ia justru merasa tenang dalam situasi itu. Kemudian Yoon-ha berkata bahwa orang tersebut mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Jika Hyun benar-benar seorang jin, maka mungkin ia menggunakan mind spell.
Yunha menambahkan bahwa hal itu seharusnya mustahil. Mendengar itu, Hyun tertawa kecil dan bertanya, apakah orang tersebut memiliki bukti? Yunha langsung menjawab bahwa tentu saja tidak, namun tiba-tiba ia terdiam ketika mendengar kata bukti. Hyun kemudian berkata bahwa ia mungkin salah berbicara. Ia mengatakan bahwa maksudnya adalah mengapa orang-orang mengira dirinya seorang jin. Pada saat itu, Yunha diam-diam mengeluarkan cambuknya. Dengan nada dingin, ia mengatakan bahwa ketika seseorang tidak bersalah, biasanya orang itu tidak akan langsung bertanya apakah ada bukti saat dirinya dicurigai. Yunha kemudian menanyakan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Hyun sambil bersiap menggunakan cambuknya. Hyun hanya tersenyum tipis dan bertanya, mengapa Yunha bersikap seperti itu? Ia juga mengatakan bahwa masih ada banyak waktu sebelum giliran Yunha. Beberapa waktu kemudian, di asrama Cube tahun kedua, Yunha tiba-tiba terbangun dalam keadaan terikat di sebuah kursi. Saat membuka mata, ia melihat sekeliling dan langsung menyadari bahwa tempat itu adalah asrama tahun kedua. Dalam hatinya ia menyebut nama Yoon Hyun dengan penuh keterkejutan. Ia mulai bertanya-tanya mengenai Hyun. Apakah Hyun sebenarnya adalah tersangka di balik kasus orang-orang yang menghilang? Apakah ia benar-benar seorang jin? Di tengah kebingungan itu, Yunha teringat pada Ha-jin. Dalam hatinya ia menyadari bahwa Ha-jin mungkin tidak berbicara omong kosong. Namun Yunha berusaha menenangkan dirinya. Ia mengatakan dalam hati bahwa hal pertama yang harus ia lakukan adalah memanggil bantuan dari siapapun. Tiba-tiba suara Hyun terdengar dari belakangnya. Hyun mengatakan bahwa ia tidak bisa membiarkan Yunha melakukan hal itu. Namun pada saat yang sama, sebuah pesan ternyata berhasil terkirim. Di tempat lain, Ha-jin sedang berbaring di kasurnya setelah selesai membaca sebuah buku. Tiba-tiba jam pintarnya menunjukkan bahwa ada pesan masuk. Ha-jin melihatnya dan bertanya-tanya siapa yang mengirim pesan selarut itu. Ketika ia membuka pesan tersebut, ia menyadari bahwa pengirimnya adalah Yu Yunha. Namun isi pesannya hanya satu angka, 9. Melihat itu, Ha-jin kebingungan dan bertanya-tanya dalam hati apa sebenarnya maksud dari pesan tersebut. Di tempat Yonha disekap, Hyun berdiri di hadapannya sambil mengambil jam tangan pintar milik Yonha. Dengan nada mengejek, ia mengatakan bahwa ia penasaran apa yang akan dipikirkan teman-temannya jika Yonha mengirim pesan rahasia selarut itu. Hyun melihat jam tangan pintar Yonha dan melihat pesan Yonha terkirim ke Ha-jin. Hyun kemudian menyebut nama Ha-jin sambil mengatakan bahwa Ha-jin adalah orang yang menyadari bahwa dirinya seorang jin. Setelah itu, Hyun menambahkan dengan dingin bahwa suatu saat nanti ia harus membunuh Ha-jin. Mendengar itu, Yonha langsung membalas dengan suara keras. Ia menantang Hyun dan mengatakan apakah Hyun benar-benar berpikir bisa melarikan diri? Yonha menegaskan bahwa ia yakin tim investigasi sudah menyadari situasinya dan sedang dalam perjalanan menuju tempat itu. Namun Hyun menjawab dengan acuh tak acuh. Ia mengatakan bahwa ia tidak peduli. Menurutnya, begitu ia menyelesaikan tugasnya, ia akan melarikan diri dari Cube. Setelah mengatakan itu, Hyun menginjak dan menghancurkan jam tangan pintar Yonha. Tindakan tersebut membuat Yonha semakin marah. Melihat ekspresi Yonha, Hyun justru tersenyum puas. Ia mengatakan bahwa ia senang melihat ekspresi tersebut. Namun ia juga menyebutkan bahwa Nona Lilith mengatakan dirinya juga ingin melihat wajah Yonha dipenuhi rasa takut. Sementara itu, di tempat lain, Kim Ha-jin masih memandangi pesan yang dikirim oleh Yonha. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah Yonha tidak sengaja mengirim pesan itu. Beberapa saat kemudian, Ha-jin tampak seperti mengingat sesuatu. Ia segera bangkit dari tempat tidurnya dan dengan cepat menggunakan stigma dan berkata, Book of Truth. Ia kemudian menanyakan di mana keberadaan Yonha saat ini. Setelah mengetahui lokasi Yonha, Ha-jin tampak terkejut. Kembali ke tempat Yonha disekap, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang memanggil namanya. Suara itu berkata dengan nada lembut bahwa Yonha pasti sangat kesepian. Ia mengatakan bahwa ia mengerti perasaan itu. Hyun merasa heran ketika melihat Yonha hanya terdiam sambil menatap ke arahnya dengan ekspresi kesal. Ia lalu mengatakan bahwa Yonha memiliki tekad yang sangat kuat. Ia bahkan heran bagaimana Yonha masih bisa melawan efek cuci otak. Hyun kemudian menjelaskan bahwa ketika seseorang hanya sekali saja menurunkan kewaspadaannya, semuanya akan berakhir. Ia juga mengatakan kepada Yonha agar tidak perlu takut. Ia menambahkan bahwa Nona Lilith telah mengizinkannya kali ini, dan bahwa Lilith juga menginginkan Yonha.
Sementara itu, Yonha berusaha keras melepaskan ikatan di tangannya. Namun Hyun, dengan senyum lebar yang menyeramkan, mengatakan bahwa usaha itu sia-sia. Ia menegaskan bahwa di hadapan kekuatan magic milik Nona Lilith, Yonha tidak akan bisa kabur kemanapun. Tiba-tiba sebuah tembakan mengenai kepala Hyun. Serangan mendadak itu membuat Hyun berteriak kesakitan. Yonha tampak terkejut melihat kejadian tersebut. Kemudian terdengar sebuah suara lain yang berkata dengan nada tenang bahwa Yonha sebelumnya tidak mempercayainya, dan sekarang ia bisa melihat sendiri akibatnya. Hyun yang marah segera berteriak. Dengan suara penuh amarah, ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan siapa bajingan yang telah melakukan hal itu. Suara itu ternyata adalah suara Kim Ha-jin. Ha-jin kemudian memperingatkan Hyun agar sebaiknya tidak mencoba menyembuhkan dirinya. Ia menjelaskan bahwa peluru yang ia gunakan adalah peluru yang telah dimodifikasi secara khusus. Ia mengatakan bahwa kecuali Hyun mengeluarkannya melalui operasi, luka itu tidak akan sembuh. Mendengar itu, kemarahan Hyun semakin memuncak. Ia langsung mengeluarkan cakarnya dan mulai menyerang ke segala arah sambil berteriak marah. Serangannya bahkan hampir mengenai Yonha. Hyun memanggil-manggil penyerangnya dan menuntut agar orang itu keluar. Namun suara Ha-jin kembali terdengar. Dengan tenang, ia mengatakan kepada Hyun agar tidak membuang-buang tenaga seperti itu. Hyun kembali berteriak dengan marah dan menuntut untuk mengetahui di mana Ha-jin berada. Ha-jin menjawab dengan santai bahwa saat ini ia berada di tempat yang sangat jauh. Tak lama kemudian, Ha-jin kembali menembakkan beberapa peluru. Tembakan-tembakan itu mengenai perut, lengan kiri, dan lengan kanan Hyun. Hyun langsung terjatuh sambil berteriak kesakitan. Tubuhnya gemetar hebat karena rasa sakit yang luar biasa. Dari kejauhan, Ha-jin mengamati semuanya melalui skop kali 8 sniper miliknya. Dalam hati ia berkata bahwa inilah alasan mengapa sniping jarak jauh sangat berguna. Ha-jin kemudian memanggil Yonha. Ia mengatakan bahwa ia akan menggunakan seluruh peluru yang Yonha berikan kepadanya. Ia juga menambahkan bahwa jika Yonha masih memiliki rasa tahu diri, ia harus menggantinya dengan peluru yang lebih baik nanti. Yonha hanya terdiam mendengar perkataan itu. Sementara itu, dengan tubuh yang masih gemetar karena kesakitan, Hyun berusaha untuk berdiri kembali, sambil kebingungan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Melihat itu, Ha-jin segera melepaskan tembakan terakhir. Peluru tersebut mengenai punggung Hyun dan membuatnya kembali terjatuh ke tanah, kali ini tanpa mampu berdiri lagi. Setelah semuanya berakhir, Ha-jin menghela napas panjang. Dengan nada yang lebih lembut, ia meminta maaf kepada Yonha atas apa yang telah terjadi padanya. Ia kemudian menanyakan apakah Yonha terluka. Dengan suara yang pelan dan lemah, Yonha menjawab bahwa dirinya tidak terluka. Ia kemudian mengucapkan terima kasih. Beberapa waktu kemudian, Yonha akhirnya sadar dari pingsannya. Ketika membuka mata, ia mendapati dirinya berada di sebuah kamar rumah sakit. Suasana ruangan itu tenang dan dipenuhi cahaya lembut dari jendela. Dari arah samping tempat tidurnya, seseorang berbicara dengan nada datar bahwa ia akhirnya sudah bangun. Yonha menoleh ke arah sumber suara tersebut dan melihat Kim Suho duduk di kursi di samping tempat tidurnya sambil mengupas sebuah apel. Dengan nada heran, Yonha menanyakan apa yang sedang ia lakukan di sini. Suho, yang tetap tenang, justru balik bertanya apakah ada bagian tubuhnya yang terasa sakit. Ia kemudian menjelaskan bahwa dokter telah memeriksa kondisinya, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Mendengar itu, Yonha segera duduk dan mengatakan bahwa dirinya tidak merasakan sakit sedikit pun. Setelah itu, ia kembali bertanya mengapa Suho berada di sini. Suho lalu menjelaskan bahwa mereka bergantian merawatnya. Ia menyebutkan bahwa dirinya, Nayun, Shin Jong-hak, dan Horak telah mengambil giliran untuk menjaganya. Yonha terlihat bingung dan bertanya mengapa mereka melakukan hal seperti itu. Dengan nada serius, Suho menjelaskan bahwa mereka merasa ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Ia mengatakan bahwa sebagai bagian dari tim investigasi, seharusnya mereka bisa bertindak lebih teliti. Namun kenyataannya, mereka malah teralihkan oleh hal lain. Karena itu, menurutnya, mereka semua merasa perlu meminta maaf. Mendengar penjelasan itu, Yonha mengatakan bahwa Suho pasti sering disebut sebagai orang yang terlalu kaku. Ucapan itu membuat Suho tampak sedikit terkejut. Sementara itu, dalam hatinya, Yonha berpikir bahwa sebelumnya ia selalu mengira Suho hanyalah seseorang yang berada di peringkat pertama karena memiliki talent yang hebat. Namun kini, ia merasa bahwa dirinya mungkin telah salah menilai dirinya. Setelah memikirkan hal itu, Yonha menundukkan kepala dan tiba-tiba teringat pada Ha-jin. Dalam hatinya, ia mengulang kata salah paham.
Beberapa saat kemudian, Yonha bertanya apakah orang itu tidak datang. Suho terlihat bingung dan bertanya kembali siapa orang yang dimaksud Yonha. Yonha segera memalingkan wajahnya sambil menahan kegugupannya dan mengatakan bahwa itu bukan siapa-siapa. Suho masih tampak tidak mengerti siapa yang dimaksud Yonha. Tak lama kemudian, Yonha melirik ke arah jendela. Dari sana terlihat langit yang begitu cerah, seolah menandakan bahwa semuanya telah kembali tenang. Beberapa waktu kemudian, di tempat lain, Kim Ha-jin menerima sebuah pesan dari Yonha. Pesan itu singkat, hanya berisi ucapan terima kasih dan janji bahwa ia akan membalas kebaikan tersebut. Melihat pesan itu, Ha-jin tersenyum. Tidak lama kemudian, beberapa notifikasi sistem muncul di hadapannya. Sistem memberitahukan bahwa SP miliknya meningkat sebanyak 457 poin. Kemudian sebuah pesan lain muncul yang menyatakan bahwa luck miliknya telah diaktifkan. Sistem juga memberinya tambahan bonus SP sebesar 11%. Selain itu, sistem menginformasikan bahwa ia berhasil melakukan bidikan jarak jauh, dan kemahiran skill Master Sharpshooter miliknya meningkat hingga rank 7. Pada saat itu, Ha-jin terlihat sedang duduk di sebuah tempat sambil menggunakan laptopnya. Dalam hatinya ia berpikir bahwa jumlah SP yang baru saja ia dapatkan merupakan yang terbanyak yang pernah ia peroleh dari satu tindakan. Ia kemudian menyimpulkan bahwa dugaannya benar, menyelesaikan episode utama ternyata memberikan hasil yang sangat besar. Meski hasil bersih yang ia dapatkan tidak terlalu banyak, karena sebagian besar telah ia gunakan untuk berinvestasi pada peralatannya sebagai penembak jitu, namun menurutnya hal itu tidak terlalu buruk. Terlebih lagi, ia berhasil menyelamatkan Yonha. Pada saat itu, seseorang tiba-tiba memanggil namanya dari arah belakang. Orang tersebut adalah Park Suyuk. Dengan wajah tersenyum, Park Suyuk berjalan mendekati Ha-jin sambil mengatakan bahwa ia cukup terkejut ketika Ha-jin tiba-tiba menghubunginya. Ia kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun secara tiba-tiba, Park Suyuk justru bersujud di hadapan Ha-jin sambil memohon agar Ha-jin mempertimbangkan kembali jika ia berniat membatalkan kontrak mereka. Ha-jin segera menjelaskan bahwa itu bukan alasan ia memanggilnya. Setelah mengatakan itu, Ha-jin mengeluarkan sebuah koper. Ia kemudian mengatakan bahwa dirinya ingin melakukan sebuah investasi di SH Agency. Mendengar hal tersebut, Park Suyuk tampak sangat terkejut dan bahkan sempat bertanya apakah ia tidak salah dengar. Sementara itu, dalam pikirannya sendiri, Ha-jin mengingat bahwa ginseng liar yang ia ajukan dalam acara Violet Banquet telah menghasilkan uang sebesar $400.000. Dari jumlah itu, ia berencana menginvestasikan $250.000 ke dalam saham Pack Horse Master. Sementara $150.000 sisanya akan ia tanamkan pada SH Agency. Menurut perhitungannya, potensi pertumbuhan SH Agency sama menjanjikannya dengan Pack Horse Master. Dengan wajah pucat dan suara yang terbata-bata, Park Suyuk mengatakan bahwa ia tidak merasa pantas menerima uang sebanyak itu begitu saja. Namun, Ha-jin menenangkannya dan mengatakan agar ia mengambil saja uang tersebut. Ia menjelaskan bahwa ia memberikan investasi itu karena ingin agar mereka berdua bisa berkembang bersama. Dengan uang itu, Ha-jin menyarankan agar Suyuk membeli Magic Pouch yang layak serta sebuah HUV, yaitu kendaraan transportasi yang digunakan untuk operasi lapangan. Setelah itu, Ha-jin tiba-tiba menanyakan umur Suyuk. Suyuk menjawab bahwa dirinya berusia 29 tahun. Mendengar itu, Ha-jin mengatakan bahwa Suyuk jauh lebih tua darinya, sehingga sebenarnya ia tidak perlu berbicara dengan bahasa yang terlalu formal. Namun, Suyuk dengan panik menolak saran itu. Ia mengatakan bahwa tidak mungkin baginya bersikap santai kepada investor yang begitu hebat. Ha-jin kemudian bercanda dengan mengatakan bahwa jika begitu, mungkin ia akan membatalkan investasinya. Mendengar itu, Suyuk langsung mengatakan bahwa jika memang itu keinginan Ha-jin, maka ia akan menerimanya. Ucapan tersebut membuat Ha-jin mengumpat dalam hati. Akhirnya, Ha-jin tetap menyerahkan koper berisi uang itu kepada Suyuk. Setelah urusan mereka selesai, keduanya pun berjalan meninggalkan tempat tersebut. Saat mereka berjalan keluar, Ha-jin mengatakan bahwa mereka sebaiknya mampir ke sebuah toko kelontong. Di sana, Ha-jin membeli sesuatu. Park Soo-hyuk yang berdiri di belakangnya bertanya mengapa ia membeli tiket lotre. Ha-jin menjelaskan bahwa dirinya masih berada di bawah umur, sehingga ia tidak bisa mencairkan uang kemenangan tanpa wali.
Karena alasan itu, ia sebenarnya tidak bisa memanfaatkan keberuntungannya secara penuh. Namun beberapa saat kemudian ia dengan santai mengatakan bahwa ia menang. Suhyuk terkejut dan bertanya berapa jumlahnya. Hajin menjawab dengan santai bahwa ia memenangkan $20.000. Awalnya Suhyuk tersenyum, tetapi beberapa detik kemudian ia benar-benar menyadari apa yang baru saja dikatakan Hajin. Ia pun langsung terkejut dan berteriak. Hajin lalu menyerahkan sebuah amplop kuning kepada Suhyuk sambil mengatakan bahwa uang tersebut juga akan ia investasikan, sehingga ia meminta agar kontraknya diperbaharui dan dikirimkan kepadanya. Ia juga menambahkan bahwa jumlahnya mungkin akan sedikit kurang dari $20.000 karena pajak. Dengan wajah yang masih sangat terkejut, Suhyuk menerima amplop tersebut. Setelah menerimanya, ia langsung memeluk amplop itu erat-erat. Melihat hal itu, Hajin bertanya ada apa. Dengan jujur, Suhyuk menjawab bahwa ia takut seseorang akan mencurinya. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah ruangan yang menyerupai gudang, sebuah sosok hitam muncul dari dalam tanah. Sosok itu perlahan berubah bentuk hingga menyerupai seorang anak kecil. Makhluk tersebut berkata kepada seseorang yang ia panggil sebagai bos bahwa mereka mulai bergerak. Ia juga melaporkan bahwa Pack Horse Master sedang berkembang dengan pesat. Kemudian ia bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Bos yang dimaksud adalah seorang wanita. Dengan nada dingin, wanita itu menjawab bahwa mereka hanya perlu mencuri item tersebut dan meninggalkan sisanya. Sosok hitam itu menjawab dengan santai bahwa ia mengerti. Namun ia kemudian menambahkan bahwa ada sesuatu yang terasa aneh. Ia menjelaskan bahwa ada seseorang yang membeli saham Pack Horse Master. Awalnya orang itu membeli saham dalam jumlah kecil, seperti $300 atau $1.000. Namun secara tiba-tiba, orang itu membeli saham senilai $250.000. Menurutnya, jumlah investasi sebesar itu terasa terlalu besar untuk sebuah guild yang bahkan belum memiliki situs resmi. Namun wanita itu mengatakan agar hal tersebut diabaikan saja. Menurutnya, mereka hanya perlu fokus pada tugas mereka. Sosok hitam itu mengangguk dan mengatakan bahwa ia akan melakukannya jika itu yang diinginkan bosnya. Kemudian ia teringat sesuatu. Ia mengatakan bahwa di situs Violet Banquet terdapat beberapa halaman menarik, seperti Relic Searcher, Jonggak Hartistu, dan Truth Broker. Secara pribadi, ia merasa curiga terhadap Truth Broker. Menurut rumor yang beredar, layanan itu klaim bisa menemukan apapun. Ia bahkan bertanya apakah mereka ingin mengajukan permohonan pencarian, mungkin saja mereka bisa menemukan orang itu. Mendengar hal itu, wanita tersebut memanggil nama makhluk itu dengan nada dingin. Nama sosok hitam itu adalah Druon. Druon langsung terdiam sejenak sebelum mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Setelah itu, ia mengingatkan bahwa mulai minggu depan akan diadakan ujian tengah semester di Cube. Menurutnya, orang-orang yang paling menarik untuk diperhatikan adalah Kim Soo-ho dan Shin Jong-hak, yaitu peringkat pertama dan kedua. Ia juga menjelaskan bahwa beberapa anggota trup akan menyusup ke sana. Kemudian ia bertanya, apakah bosnya juga akan datang untuk menonton? Wanita itu menjawab dengan tenang bahwa ia memang akan datang. Menurutnya, kehadirannya akan sangat berguna, terutama jika ada seseorang yang ternyata memiliki nilai guna bagi mereka. Waktu terus berlalu, hingga akhirnya ujian praktikum tengah semester pun dimulai. Di tengah suasana yang ramai, terlihat Hazuki dengan wajah ceria memeluk ibunya. Pada minggu praktikum tersebut, Cube memberikan izin kepada berbagai agensi yang mempekerjakan para hero, seperti guild dan association, serta keluarga para kadet untuk datang berkunjung. Dengan kedatangan banyak orang dari berbagai penjuru dunia, ujian itu pun hampir terasa seperti sebuah festival besar. Seorang penyiar kemudian mengumumkan bahwa saat ini para kadet berada di Cube, akademi hero terbaik di dunia, dan bahwa mereka tengah melakukan kontak dengan para individu yang berada di peringkat top 100. Di antara kerumunan, seorang pengunjung berseru bahwa ia melihat Lee Junha yang berada di peringkat 117. Pengunjung lain dengan penuh antusias menyatakan bahwa ia adalah penggemar Junha. Sementara itu, Kim Ha-jin tampak berdiri sambil memperhatikan sebuah drone yang terbang rendah di hadapannya. Ia mengatakan bahwa belum banyak hal yang berhasil direkam, dan ia merasa masih harus menunggu lebih lama. Dalam hatinya, Ha-jin mengingat bahwa drone tersebut adalah hadiah dari Suhu Kyung sebagai ucapan terima kasih. Ia kemudian melihat drone itu terbang menjauh, dan dalam pikirannya ia menjelaskan bahwa ia sengaja menerbangkannya mengelilingi Cube agar peluangnya untuk menangkap basah seorang penyusup menjadi lebih besar.
Tiba-tiba, tanpa sengaja seseorang menyenggol punggung Hajin. Hajin segera berbalik dan meminta maaf. Namun ketika melihat siapa orang yang menyenggolnya, ia terdiam sejenak. Orang tersebut ternyata adalah wanita yang sebelumnya dipanggil bos oleh drone. Hajin tampak sangat terkejut. Wajahnya menjadi pucat, dan dalam hati ia menyadari bahwa ia hampir lupa bahwa wanita itu akan hadir pada ujian kali ini. Tatapan mereka sempat bertemu. Hajin kemudian mengalihkan pandangannya dan dalam hati mengumpat, menyadari bahwa ia baru saja bertatapan langsung dengannya. Ia berpikir bahwa ia harus mengatakan sesuatu yang tidak mencurigakan. Dengan wajah pucat dan suara yang terbata-bata, ia akhirnya berkata bahwa wanita itu sangat cantik. Seketika ekspresi wanita itu berubah muram. Tanpa mengatakan apapun, ia berbalik dan berjalan pergi meninggalkan Hajin. Beberapa saat kemudian, wanita itu memanggil drone. Dari suatu tempat yang tidak diketahui, drone menjawab dan menanyakan apa yang terjadi. Wanita itu kemudian menjelaskan bahwa anak yang baru saja berpapasan dengannya berhasil menyadari keberadaannya meskipun ia menggunakan recognition blocking item. Ia pun memerintahkan drone untuk menyelidiki anak tersebut. Di sisi lain, Hajin berjalan sambil merenung dalam hati. Ia menyadari bahwa para hero bukanlah satu-satunya pihak yang datang ke Cube untuk merekrut para kadet. Kelompok Chameleon Troop juga berada di sana. Tujuan mereka adalah merekrut Kim Suho atau Shin Jong-hak. Jika ia tidak salah mengingat jalan ceritanya, kelompok itu nantinya akan mengabaikan Suho karena perbedaan pandangan dan memutuskan untuk mengawasi Jong-hak. Bagi Hajin, penyusupan Chameleon Troop sebenarnya bukanlah masalah besar. Masalah yang sesungguhnya adalah kemungkinan perubahan jalan cerita. Jika cerita berubah dan mereka akhirnya bertarung dengan para hero yang berjaga di lokasi ujian, maka insiden itu tidak akan berakhir hanya dengan 1 atau 2 korban jiwa. Di tempat lain, di antara para pengunjung, seorang pria berkata dengan nada kesal bahwa ia tidak menemukan seorang pun yang mencurigakan. Beberapa pengunjung pun menoleh ke arah sumber suara itu. Pria tersebut tersenyum menyeringai dan menegaskan bahwa ia sudah mengatakan sejak awal bahwa ia tidak melihat siapapun yang mencurigakan. Seorang wanita berkacamata yang berjalan di sampingnya segera menegurnya dan mengatakan agar ia berhenti bermalas-malasan serta berjaga dengan benar. Ia juga mengingatkan bahwa reputasi mereka sebagai hero akan hancur jika keamanan Cube berhasil dibobol saat ujian tengah semester berlangsung. Pria itu kemudian menjawab dengan santai bahwa mereka hanya perlu mengatasinya sebelum masalah itu benar-benar terjadi. Pria tersebut adalah Oh Jun-hyuk, seorang hero dengan peringkat 1737 dan level high rank hero tingkat 6. Sementara wanita berkacamata di sampingnya adalah Seo Yongji, seorang hero dengan peringkat 2000 dan level high rank hero tingkat 7. Yongji kemudian mengatakan dengan nada sinis bahwa Jun-hyuk memang sangat pandai berbicara. Menanggapi itu, Jun-hyuk malah dengan santai mengajak pergi membeli pizza. Di tempat lain lagi, di antara kerumunan pengunjung, seorang pria tersenyum menyeringai sambil berkata bahwa seseorang ternyata mampu menyadari keberadaan bos mereka meskipun ia menggunakan Siren Necklace Detection Blocker. Ia tampak tertarik dan mengatakan bahwa akhirnya ada sesuatu yang menarik. Pria itu mengeluhkan bahwa ia hampir mati karena bosan, sebab orang-orang yang ada di tempat ini terasa terlalu lemah baginya. Ia kemudian bertanya-tanya tentang identitas orang yang dimaksud. Dengan nada penuh antusias, ia mengatakan bahwa ia akan memulai keributan dengannya terlebih dahulu. Sementara itu, drone yang diam-diam memperhatikan dari suatu tempat hanya bisa mengumpat dalam hati, menyebut pria itu sebagai orang bodoh yang menyebalkan. Drone kemudian mengatakan agar pria itu sedikit lebih santai, karena mereka mungkin bisa mengetahui identitas orang tersebut tanpa harus turun tangan secara langsung. Ia juga mengingatkan bahwa waktunya hampir tiba, duel akan segera dimulai di arena 2. Tak lama kemudian, seorang penyiar mengumumkan bahwa sekarang sudah pukul 9 pagi dan pertandingan pertama akhirnya dimulai. Ia mengatakan bahwa jaringan informasi kadet berada di sana untuk menyaksikan momen menarik tersebut. Penyiar itu kemudian mengumumkan bahwa orang pertama yang menggunakan appointment pass adalah seseorang yang akan segera memasuki arena. Pada saat itu, terlihat Kim Hajin yang sudah berganti pakaian berjalan memasuki arena 2. Dari arah samping, seseorang memanggilnya dengan sopan. Hajin menoleh ke arah suara tersebut dan melihat Yenha berdiri di dekat pintu ruangan. Yenha kemudian berjalan mendekatinya dan bertanya apakah ia sedang menuju arena. Hajin menjawab bahwa ia memang akan bertanding pada pertandingan pertama.
Yenha mengangguk dan kemudian memanggil seseorang bernama Sechan. Seorang pria dengan cepat berdiri di samping Yenha sambil membawa sebuah koper. Koper itu kemudian dibuka. Yenha menjelaskan bahwa di dalam koper tersebut terdapat 100 peluru dengan kualitas terbaik. Ia mengatakan bahwa Hajin mungkin tidak dapat menggunakannya di arena, tetapi ia tetap boleh mengambilnya sesuka hati. Ia juga meminta Hajin untuk memberitahu jika ia membutuhkan lebih banyak lagi. Sambil menyerahkan koper itu kepada Hajin, Yenha menambahkan bahwa ia tidak akan menganggap hubungan mereka impas hanya dengan pemberian tersebut. Ia meminta Hajin menganggapnya sebagai hadiah. Yenha juga menyebutkan bahwa para penyelidik masih memintanya memberikan kesaksian terkait insiden jin sebelumnya. Namun ia tidak memberitahu mereka bahwa orang yang membantunya menembak jin tersebut adalah Hajin. Mendengar itu, Hajin mengatakan bahwa ia berharap rahasia tersebut tetap disimpan. Dalam hatinya ia berpikir bahwa akan menjadi masalah besar jika orang-orang mengetahui bahwa dialah yang menembak Yuheon. Ia juga mengingat bahwa jin milik Lilith adalah makhluk yang sangat berbahaya. Yenha hanya terdiam sejenak sambil melirik Hajin. Kemudian ia mengatakan bahwa ia memahami bahwa Hajin menyembunyikan kekuatannya karena suatu alasan. Namun menurutnya, Hajin akan mengalami kesulitan menjalani praktikum jika ia terus melakukan hal tersebut. Hajin tampak kebingungan dan bertanya apa yang dimaksud Yenha dengan menyembunyikan kekuatan. Yenha kemudian balik bertanya, apakah Hajin tidak melihat siapa lawannya? Hajin pun terdiam. Di tempat lain, di ruang tunggu para kadet, terlihat seorang kadet bernama Horak sedang duduk sambil mengangkat sebuah barbel. Dengan ekspresi penuh kemarahan, ia mengatakan bahwa ia akan menghabisi Kim Hajin. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian menyukainya dan nantikan video selanjutnya.